Perkenalkan, nama saya Anggrenia Jessica. Halo, nama saya Nabila Salsabila. Halo, nama saya Narinja Krismawarti. Nama saya Mutarahim. Kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa poin, yaitu ada instalasi dan modifikasi Linux. Di sini kami menggunakan Debian. Lalu tentang perintah dasar sistem Debian, serta mengenai instalasi software pada Debian itu sendiri. Langkah pertama dalam membuat mesin virtual dari VirtualBox, kita klik New. Beri nama pada mesin virtual kita dan pilih direktori penyimpanan, kemudian klik Linux. Nah, untuk ukuran RAM yang dipakai yaitu 2048 GB. Lalu kita membuat hard disk virtual yang untuk menyimpan data dan mesin virtual kita. Pilih Create a Virtual Hard Disk New, lalu klik Create. Lalu pilih Virtual Hard Disk, lalu next lagi. Ukuran mesin virtual yang kami gunakan yaitu 20 GB. Setelah itu create. Setelah selesai membuat mesin virtualnya, kita masuk ke menu setting untuk melakukan sedikit pengaturan. Lalu kita pilih storage, kemudian pada bagian controller IDE pilih empty, lalu klik ini, kemudian lalu kita pilih SO Debian yang telah kita download sebelumnya. Nah, di sini Debian yang kita gunakan, yang kami gunakan yaitu DB10. Setelah itu klik OK, kemudian pilih Start untuk memilih instalasi. Pilih Graphical Install karena kita akan melakukan instalasi berbasis digital atau GUI. Lalu dilakukan konfigurasi awal bahasa instalasi, pilih lokasi negara kita dan pilih tipe keyboard yang kita gunakan. Tunggu hingga proses loading selesai. Kemudian lakukan konfigurasi jaringan server, seperti mengisi hostname dan domain kalau ada. Masukkan password root. Konfigurasi pembuatan server baru seperti memasukkan nama akun yang dibuat, memasukkan sandi user dan memilih zona waktu. Selanjutnya, lakukan konfigurasi partisi pada mode partisi harddisk. Pilih Gordius Entire Disk, pilih harddisk yang akan dipartisi. Lalu pilih On Face on One Partition, pilih Finish Partitioning and Writing to Disk, lalu pilih Yes dan klik Continue. Tunggu proses loading selesai. Pilih 0 untuk pindai CD atau DVD lain. Pilih Uname State, lalu klik Continue. Pada Debian Archive Mirror, kita pilih dev.debian.org. Untuk HTTP proxy information kosongin saja bila tidak ada, lalu pilih Continue. Tunggu proses loading selesai. Pilih Yes dalam survei penggunaan paket Debian dan pada pemilihan perangkat lunak, beri centang yang akan diinstal, lalu tunggu hingga proses instalasi selesai. Selanjutnya, pilih Yes untuk memasang bootloader. Instalasi telah selesai. Untuk login, kita bisa memasukkan user dan kata sandinya. Kemudian kita klik kanan, pilih Change Background untuk memodifikasi aplikasi tampilan Debian.
Di sini terdapat berbagai wallpaper ataupun colors maupun picture jika ingin menggunakan gambar kita sendiri, ataupun bisa menggunakan gambar yang sudah disediakan oleh Debian. Kemudian kita klik activity, lalu kita search terminal. Perintah dasar Debian yang pertama yang akan diketik adalah uname. Uname paling umum digunakan untuk melihat arsitektur yang berjalan pada sistem. Ketika dipanggil tanpa opsi apapun, uname akan mencetak inti dari opsi perangkat. Perintah yang kedua adalah uname strip A. Perintah ini biasa digunakan untuk mencetak semua informasi yang tersedia. Perintah yang ketiga adalah call strip Y. Perintah ini digunakan untuk menampilkan kalender. Perintah yang keempat adalah ls. Perintah ls digunakan untuk melihatkan beberapa file dan folder. Perintah yang kelima adalah cd download. Perintah ini digunakan untuk berpindah ke direktori download. Kemudian, kita bisa membersihkan terminal dengan perintah clear. Lalu, untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di sistem, kita bisa klik kanan mouse, lalu pilih setting. Di sana, tersedia beberapa menu setting, antara lain Bluetooth untuk berbagi, file background, untuk memodifikasi, dan lain sebagainya. Pertama, kita ketikkan perintah su dalam Linux. Perintah su merupakan super user atau yang sering disebut dengan root. Dengan menggunakan akun root, user memiliki seluruh akses ke semua sistem file di Linux untuk dapat masuk sebagai super user. Lalu untuk instalasi software yang pertama, yaitu install melalui manajer software dengan mengetikkan apt-get install premium. Premium di sini adalah software yang akan kita install. Dan untuk instalasi yang kedua, install melalui GUI. Jadi kita download dulu softwarenya di Google, lalu setelah itu kita pilih install. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya.